saya adalah pengampu mata kuliah media ilustrasi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara menulis buku bergambar. Nah, eh, mata kuliah media ilustrasi biasanya saya singkat menjadi meditasi ya, agar pengucapannya tidak terlalu lama dan tidak terlalu panjang. Di materi kali ini saya akan membahas tentang menulis buku cerita bergambar. Seperti yang kita ketahui bahwa kini remaja banyak mencari hiburan melalui internet ya. Jadi sehari-hari itu kegiatan remaja itu tidak lepas dari yang namanya internet ya, baik itu melalui smartphone maupun melalui PC ya. Yang dikhawatirkan para pembaca juga akan menelan mentah-mentah informasi yang kurang baik di internet. Pernahkah kita terpikirkan bagaimana cara kita yang menulis konten yang sesuai dengan kategori usia remaja yang itu dalam bentuk buku cerita ya, pastinya itu nanti akan lebih bermanfaat dan bisa menambah wawasan yang lebih akurat untuk para remaja. Lalu bagaimana cara membuatnya? Nah, yang pertama adalah ketahui dulu siapa target audiens Anda, ya. Ketika Anda berpikir tentang ide cerita Anda, kira-kira berapa rentan umur remaja yang akan membaca karya Anda, ya. Ini langsung saya kaitkan dengan tugas di materi kali ini, yaitu membuat buku cerita untuk remaja ya, target audiensnya untuk usia perkuliahan lah ya, sekiranya seperti itu. Gaya penulisan Anda harus disesuaikan dengan kelompok umur yang spesifik ya, supaya mempermudah gambaran Anda. Anda dapat mengelompokkannya sebagai berikut ya. Jadi remaja itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada remaja awal, ada remaja pertengahan, dan ada remaja akhir. Remaja awal umurnya 11 sampai 14 tahun, terus kemudian remaja pertengahan umur 14 sampai 17 tahun, di mana ini adalah masa SMA ya. Kalau remaja awal adalah masa-masa SMP, terus kemudian remaja akhir berumur 17 sampai 20 tahun, ini adalah masa-masa perkuliahan. Nah, yang kedua adalah cara menentukan ide ya, cara menentukan ide. Jika Anda sudah mengenali audiens yang akan disasar ya, maka selanjutnya Anda bisa menentukan ide dan tema ya. Tugas kali ini tema sudah ditentukan ya. Idenya sudah ditentukan, yaitu membuat pengalaman kita ya, membuat pengalaman menceritakan semua pengalaman mahasiswa tentang kuliah online ya. Nanti temanya bikin sendiri-sendiri. Ide merupakan gambaran umum tentang cerita yang ingin ditulis. Sementara tema lebih spesifik lagi ya. Ide cerita tidak harus bersifat original. Anda bisa menggunakan ide cerita yang sudah ada sebelumnya. Misalnya ide tentang pengalaman kuliah online. Sementara untuk menentukan tema yang lebih spesifik, Anda bisa memilih tema mengerjakan tugas di saat pandemi misalnya. Kuota habis ketika sedang kuliah online misalnya. Jadi gini, banyak sekali pengalaman mahasiswa ya tentunya selama kuliah online yang sudah dilaksanakan hampir 1 tahun ini ya. Baik itu pengalaman suka dan duka, negatif ataupun positif. Ya, jadi misalnya bagi mahasiswa yang tidak memiliki pengalaman yang menarik untuk diceritakan, boleh mengadopsi dari cerita temannya, ya. Jadi tidak harus, mengambil dari pengalaman kita pribadi ya. Jadi boleh mengambil cerita nyata dari, milik temannya yang, mengadopsi dari cerita temannya. Dan kemudian ide besarnya adalah, eee, ma selama kuliah online ya, pengalaman selama kuliah online. Dan tema yang lebih spesifik nanti bisa tentang mengerjakan tugas di saat pandemi. Nah, tentunya mengerjakan tugas di saat pandemi dengan mengerjakan tugas secara offline ketika kita tidak di saat-saat pandemi, tentunya kesan dan cara mengerjakannya juga berbeda. Mungkin pada saat pandemi kita mencari alat-alat gambar itu lebih susah dibandingkan pada saat tidak pandemi. Atau mungkin pada saat pandemi kita tidak bisa berkunjung ke rumah teman atau ke kos teman karena kita akhirnya tidak bisa mengerjakan tugas bareng-bareng, misal seperti itu ya. Itu pasti ada perbedaan nuansa ya. Itulah yang bisa diceritakan. Terus kemudian ada tema yang lebih spesifik, yaitu kuota habis ketika sedang kuliah online ya. Selama ini ketika kuliah offline kan kita tidak membutuhkan kuota, tetapi kita butuh yang namanya tenaga, waktu dan biaya untuk bisa sampai ke kampus. Nah, namun kalau untuk kuliah online kita tidak perlu membutuhkan yang namanya kuota, terus waktu perjalanan dan tenaga selama perjalanan, tetapi kita membutuhkan yang namanya materi ya, yang materi untuk
untuk membeli kuota internet atau membeli kuota untuk wifi misalnya. Nah, tetapi kita tidak butuh waktu perjalanan, ya. Nah, ini bisa bisa kalau kalau masalah selama kuliah kan memang selalu membutuhkan waktu ya, jadi sama aja. Cuman caranya hanya melalui layar, antara dosen dengan mahasiswa hanya bisa bertemu di layar. Nah, pengalaman seperti itu bisa diceritakan temanya secara lebih spesifik. Karena ide besarnya tadi sudah ada ya, pengalaman kuliah online. Untuk tema yang lebih spesifik silakan ditentukan sendiri. Kemudian tentukan juga genrenya. Ada banyak genre ya yang tepat yang dapat Anda pilih. Bisa roman, bisa misteri ya, bisa fantasi, horor, lucu juga bisa ya. Atau misalnya apa kejem, misalnya kejem itu jahat, punya punya temen yang apa namanya, orangnya jahat, jahil terus, misalnya seperti itu juga boleh. Intinya tentukan genrenya ya, bisa romantis, bisa misteri, bisa fantasi, bisa horor, dan lain sebagainya. Itu adalah sangat penting sebelum menyusun cerita. Harus ditentukan dulu genrenya. Tulisan Anda juga harus mampu meyakinkan pembaca. Ini sudah pasti. Slide selanjutnya adalah nomor tiga, memberi batasan pada ide agar idenya tidak melenceng kemana-mana, tidak melebar kemana-mana. Maka sesudah dapat ide dasar, ya ide dasarnya sudah pasti kuliah online, pengalaman kuliah online. Tentukan akan dibawa kemana ide ini, nilai atau pengetahuan macam apa yang akan ditanamkan pada pembaca. Jadi harus ada nilai-nilai atau pesan-pesan yang akan disampaikan kepada pembaca. Misalnya ketika kita kuliah online, kita kan pasti butuh pakai data ya. Pakai data itu membelinya pakai uang. Nah, supaya kita tidak boros, maka gunakan internet dengan bijak ya. Misalnya kita tidak perlu lagi membuka media sosial ataupun membuka aplikasi-aplikasi lainnya, game misalnya yang tidak terlalu penting agar kuota kita bisa hemat. Nah, itu adalah nilai-nilai positif. Ya, nilai-nilai positif yang ingin ditanamkan pada cerita Anda. Jadi setiap cerita harus mengandung nilai atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Cerita seperti apa yang ingin dibuat? Imajinasi bebas bukan berarti bisa melantur tanpa arah dan tujuan. Ya, imajinasi boleh bebas, tetapi harus tetap ada arahnya, ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan pelajaran bagi pembaca bahwa gunakan internet dengan bijak, gunakan kuota internet dengan bijak, gunakan apa namanya? eh ini keuangan selama perkuliahan dengan bijak ya agar tidak boros itu. Tentukan apa goal dari cerita Anda. Apakah harus hemat dalam penggunaan kuota internet, serius mengerjakan tugas walaupun sedang pandemi. Jadi pada saat mengerjakan buku, membuat buku ini harus ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Supaya para pembaca ini lebih hemat dalam menggunakan paket kuota agar tidak boros, agar bisa digunakan dengan sebaik-baiknya kuotanya ini. Gitu ya. Terus kemudian apakah goalnya adalah mengerjakan tugas dengan semangat walaupun di saat pandemi. Jadi walaupun di saat pandemi ini semangat semangat untuk mengerjakan tugas harus tetap ada, harus semakin semangat ya dalam mengerjakan tugasnya. Gitu. Jadi goalnya harus ditentukan. Kemudian yang nomor 4 adalah pengembangan cerita adalah kunci. Semua penulis harus dapat membawa perasaan pembacanya. Cerita harus dibangun naik dan turun supaya tidak monoton. Ceritakan saja bila ada kejadian sedih, bila ada kejadian marah, dan lain-lain. Karena hal-hal itu merupakan bagian dari hidup. Dengan adanya berbagai macam emosi itu, pembaca dapat lebih peka terhadap segala situasi. Jadi ceritanya jangan monoton, jangan sedih terus. Genrenya sudah ditentukan, misalnya ceritanya sedih. Terus kemudian tidak ada lucunya sama sekali, tidak ada marahnya sama sekali. Itu akan membuat monoton. Kalau sedih dari awal sampai akhir sedih terus, itu akan membuat monoton. Jadi misalnya genre Anda itu memang sudah ditentukan genrenya sedih. Nah, genre itu bisa diletakkan di awal dan akhir. Awal, akhir, pertengahan ya. Kemudian misalnya kalian bikin bikin genrenya sudah ditentukan ya, satu adalah genrenya sedih, ceritanya itu sedih. Terus kemudian di sini harus ditentukan dalam satu cerita itu genre sedih itu diletakkan di awal, pertengahan, akhir. Kemudian di sini
bisa dikasih marah, di sini bisa dikasih lucu, sehingga habis turun naik, turun naik, turun, sehingga tidak membosankan. Ya, jadi tentukan dulu mana yang akan dikasih kesedihan, mana yang akan dikasih marah, mana yang akan dikasih lucu, mana yang akan dikasih horor. Tetapi genre yang sudah diangkat itu, genre itu harus diterapkan di cerita, satu cerita ini harus sudah ditentukan yang paling banyak, ya. Jadi misalnya genre kita sedih, ini harus diimplementasikan di cerita ini yang paling banyak porsinya. Ya, misalnya ada lucu nggak apa-apa, lucunya satu aja, satu kali atau dua kali. Terus kemudian kalau ada marah nggak apa-apa, tentukan di letaknya di mana. Ini nggak perlu terlalu banyak. Yang paling banyak adalah genre yang sudah kita tetapkan di awal, gitu. Supaya apa namanya, pembaca ini tidak mudah bosan dan tidak monoton. Nah, permulaan harus dimulai dengan halus. Permulaan harus dimulai dengan halus. Jangan langsung memperlihatkan masalah besar. Hal ini supaya tidak mengagetkan pembaca, ya. Kemudian mulai bertemu masalah, ya. Misalnya di sini tadi genrenya sedih. Terus kemudian mulai bertemu dengan masalah. Terus di sini marah. Makanya dia ketemu masalah, akhirnya dia marah, ya. Kemudian pastikan tetap logis. Ada pertanyaan kenapa yang mendasarinya, ya. Lalu puncak masalah bagaimana? Ya, puncak masalahnya ini bagaimana masalahnya? Masalahnya ini ketika di sini menemui masalah dia marah, kemudian dia merasakan masalah itu, akhirnya dia sedih. Ketika masalah itu sudah selesai, sudah ada solusinya, akhirnya muncullah lucu. Ketika sudah ketawa-tawa, sudah gembira, kemudian dia menangis, ya, menangis, tapi menangisnya menangis bahagia karena sudah solusi itu sudah apa namanya, sudah ketemu, akhirnya dia menangis bahagia. Terasa sedih tapi sedihnya ini sedih bahagia. Itu ada di nomor 5 ini, ya. Terus kemudian dilanjutkan dengan solusi dan jangan lupa resolusi kedepannya supaya pembaca merasakan bahwa buku cerita Anda dapat memberikan petua bijak dan tidak hanya di saat masalah ada, tetapi hal-hal baik yang perlu dilakukan kedepannya. Ya, ini tadi sama seperti pesan yang harus disampaikan itu apa? Itu boleh diletakkan di paling akhir, ya. Urutan emosi, permulaan yang halus, ya, permulaan tidak boleh langsung marah, belum apa-apa langsung marah, pasti orang kaget ya, belum apa-apa ceritanya langsung marah. Jadi permulaan ini dia harus halus, harus harus apa namanya, rendah dulu, terus baru kemudian naik, nggak masalah. Yang penting marah atau permulaan itu tidak boleh langsung kasar. Terus kemudian yang nomor 2 adalah bertemu dengan masalah yang marah tadi itu. Ya, terus puncak masalahnya dia sedih banget. Terus solusi, ketemu solusi dia bisa ketawa lucu. Terus kemudian resolusi, terus dia resolusi ini dia harus bisa mengandung pesan, ya, yang ingin disampaikan. Terus kemudian dia sedih tapi sedihnya itu sedih bahagia karena masalahnya sudah selesai. Oke, selanjutnya yang nomor 5 adalah tetap sampaikan dengan lembut, ya. Tetap sampaikan dengan lembut. Cerita tetap harus dinamis. Artinya, ia dapat mengadu-adu emosi pembacanya. Usahakan tidak menyampaikan pesan moralmu dengan gamblang. Contohnya, ya, jangan mencuri karena mencuri tidak baik. Kalimat tersebut terkesan menggurui karena kalimatnya terlalu gamblang. Jangan mencuri karena mencuri itu tidak baik. Ya, orang semuanya tahu kalau mencuri itu tidak baik, tapi tidak perlu diceritakan atau diutarakan atau tidak perlu disampaikan terlalu gamblang. Gunakanlah kalimat-kalimat yang halus, yang tidak terkesan menggurui, ya. Kalimat tersebut terkesan menggurui dan gamblang. Buatlah gambaran yang lembut seperti seorang A memiliki kesempatan untuk mengambil uang B. Tetapi A mengurungkan niatnya karena B membutuhkannya untuk biaya pengobatan ibunya. Begitu. Itu kalimat yang lebih halus, yang bisa lebih diterima oleh target audiens kita, ya. Apalagi target audiens remaja itu dia sudah bisa mulai memikir dan memilih. Jadi kalian harus lebih selektif dalam memilih kata-kata. Kemudian yang nomor 6, seimbangkan kata dan gambar, ya. Karena tugasnya adalah membuat cerita pendek, baiknya Anda sampaikan cerita dengan efektif. Seimbangkan kata dan gambar untuk menjadi cerita yang dapat meningkatkan kualitas buku cerita Anda. Rata-rata buku cerita memiliki sebanyak 50 sampai 1000 kata, ya. Penulisan harus singkat, padat dan jelas. Hindari penggunaan istilah,
kiasan, atau kata-kata lain yang konotatif. Ya, gambar pun harus disesuaikan dengan tulisan. Gambar ilustrasi yang baik disesuaikan dengan kata kerja utama yang menjadi inti cerita. Ya, semisal adegan mencuri, maka gambar adegan mencuri. Jadi dalam satu halaman, ya, dalam satu halaman misalnya ada satu gambar ilustrasinya nanti ya. Nah, di dalam satu halaman itu kita pelajari dulu apa kata kerja di dalam satu satu halaman tadi. Ya, misalnya ceritanya kan panjang ya, misalnya ada 100 kata. Kita pelajari dalam 100 kata satu halaman tadi itu apa kata kerja utamanya. Misalnya inti-inti dari cerita dalam satu halaman atau satu paragraf di dalam satu halaman itu tadi misalnya intinya adalah apa namanya membeli kuota di counter tetangga misalnya. Intinya itu. Berarti yang digambarkan adalah ketika kita membeli kuota di counter tetangga. Gambar ilustrasinya itu. Jadi dalam satu halaman ya. Jadi yang pertama adalah kita menentukan genrenya dulu ya. Idenya sudah ketemu, tadi adalah idenya adalah tentang pengalaman kuliah online. Terus kemudian tema yang lebih spesifik adalah kuota habis ketika kuliah online ya. Terus kemudian susun ceritanya. Ketika ceritanya sudah jadi, terus tentukan genrenya ya. Genrenya seperti apa? Apakah sedih? Nah, susun kalimatnya. Buat kata-kata yang sedih itu bagaimana. Lalu tentukan habis sedih, marah, sedih, lucu, sedih. Nah, jadi dalam dalam satu cerita Anda tadi itu silahkan dibagi-bagi. Silahkan dibagi-bagi. Terus kemudian setelah susunan kalimatnya, kata-katanya itu sudah terpilih, sudah bagus, kemudian bagi ke dalam 5 halaman. Ya, kalimatnya itu bagi ke 5 halaman. Nah, setelah per halamannya itu sudah ketemu ceritanya, kemudian pelajari per halamannya itu. Pelajari per halamannya itu kata kerja apa yang ada dalam satu halaman itu. Misalnya kata kerjanya adalah membuat kita membeli pulsa di counter sebelah rumah misalnya. Ya berarti gambarnya di dalam satu halaman itu kata kerjanya adalah ketika kita membeli kuota di sebelah rumah, maka gambar ilustrasinya ya ketika kita membeli pulsa kuota internet di counter tetangga. Itu yang harus digambar. Jadi cari kata kerja yang ada di halaman tersebut. Gitu ya. Terus kemudian yang ketujuh adalah relax, siapkan waktu Anda. Ya, menulis buku cerita sungguh tidak mudah. Ambil waktu Anda dan pikirkan baik-baik. Tulis dalam draft-draft ide-ide yang Anda pikirkan. Buatlah plot cerita yang baik yang kira-kira dapat disampaikan dengan efektif. Setelah itu proses buku cerita dimulai. Koreksi lagi kembali, menulis buku cerita Anda bukan proses sekali jadi ya. Jadi dalam menulis buku itu tidak bisa langsung jadi. Jadi harus dibaca lagi untuk memperbaiki tulisan buku Anda itu supaya bisa menjadikan buku yang sangat bagus. Yang kedelapan, tetap unik. Unik adalah yang diinginkan semua pembaca. Begitu juga penerbit atau agen pencari penerbit. Apa yang membuat buku cerita bisa unik? Bagaimana cerita Anda dapat menjadi unik? Jangan terpaku pada satu bentuk cerita. Anda tetap dapat menjadikan buku cerita Anda sebagai buku yang serius, yang konyol, atau yang lucu, dan lain-lain. Tipsnya, Anda dapat menceritakan pengalaman Anda sendiri. Ya. Karena dengan menceritakan pengalaman kita sendiri, kita bisa bercerita dengan penghayatan. Gitu ya. Pengalaman setiap orang tentu berbeda-beda. Anda dapat menemukan ide cerita dengan ngorek lagi memori yang Anda punya. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan karakter tokoh hewan seperti cerita-cerita karakter-karakter lainnya. Jadi, untuk menceritakan pengalaman Anda, ini tidak harus gambarnya itu harus orang. Jadi Anda bisa menceritakan atau menggambarkan karakter Anda itu digantikan dengan sebuah buah atau bunga itu juga boleh. Jadi bebas ya. Terus kemudian nomor 9, dialog yang penuh arti. Dialog yang penuh arti akan membantu pembaca semakin mendalami cerita Anda. Meski penting, namun tulislah dialog yang penting-penting saja ya. Tulis dialog yang ada tujuannya, yang langsung pada masalah, yang langsung menjelaskan.
Jangan memilih dialog yang berputar-putar, apalagi bertele-tele. Hasilnya pasti hambar ya. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan kata-kata yang tidak terlalu penting. Langsung to the point. Apa yang mau diceritakan, ceritakan. Tidak usah terlalu pada suatu hari. Pada hari Selasa, itu terlalu bertele-tele ya, langsung to the point. Pada hari Selasa, ketika saya kuliah di kafe misalnya, atau ketika saya kuliah media ilustrasi, saya pagi hari membeli kuota internet. Tetapi pada saat kuliah online berlangsung, kuota internet saya tiba-tiba habis, misalnya seperti itu ya. Jadi langsung to the point, supaya orang yang membacanya itu tidak bosan. Selanjutnya, setting yang menarik. Menentukan setting juga sangat mempengaruhi alur cerita. Dalam membuat buku cerita, setting bisa berupa waktu dan tempat. Waktu bisa terdiri dari hari, tanggal, siang, malam, minggu, bulan, pagi, sore, tahun, dekade, dan lain-lain. Sementara setting tempat dapat berupa lokasi seperti kota atau desa, keadaan lingkungan seperti bersih, kotor, suasana seperti ramai, lenggang, cuaca seperti panas, dingin, dan lain-lain. Ceritakan misalnya, pada pagi hari ketika saya membeli kuota di sebelah rumah, di sebuah desa, cuacanya sangat mendung dan hujan deras sekali. Nah, itu cuaca. Jadi sehingga pembaca itu sangat menghayati, sangat membayangkan, wah udah hujan-hujan, pagi-pagi ada kuliah, kuota internet habis. Nah, bagaimana itu pembaca membayangkan itu, pasti pembaca akan lebih penasaran, akhirnya membaca lagi. Cerita Anda akhirnya dibaca sampai habis, gitu ya. Nah, semua materi ini dikutip dari berikut yang sudah saya tuliskan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tugasnya ya. Yang ada pertanyaan bisa ditanyakan di chat, di kolom komentar boleh, atau langsung di grup ya. Nah, tugasnya adalah buatlah buku cerita untuk remaja akhir ya. Temanya adalah pengalaman kuliah online. Format bukunya idenya itu pengalaman kuliah online. Temanya nanti kalian bikin sendiri-sendiri karena harus lebih spesifik ya. Format bukunya, ukuran buku maksimal, ukuran bukunya sudah pasti ya, 17 kali 24 cm. Tekniknya bebas, boleh manual, boleh digital. Yang manual medianya juga bebas, boleh pakai cat air, pakai akrilik, pakai cat poster, bebas, pensil warna boleh. Ya, bahasanya bahasa Indonesia, jumlah halamannya 5, cover judul ya, satu aja. Ya, narasinya bikin judul, terus narasi per halaman, terus bikin ilustrasinya. Format pengumpulannya, satu halaman terdiri dari 2 cerita dan 2 gambar, atau 1 cerita dan 2 gambar ya. Jadi maksimal dalam satu halaman bisa dibagi 2 panel. Ya, bisa dibagi 2 panel, jadi boleh 2 panel, boleh 1 panel, boleh. Ya, jadi maksimal 2 panel, minimal 1 panel, dan masing-masing panel itu harus ada ceritanya, ada ilustrasinya juga. Ya, tentukan genrenya, sedih, lucu, horor, dan lain-lain. Medianya bebas, di layout jadi satu buku, diberi halaman dan daftar isi. Jadi mahasiswa sendiri dalam satu buku itu yang melayout sekaligus memberikan halaman dan mengatur daftar isinya. Ya, jadi ini nanti per kelompoknya adalah kelompok buku, bukan kelompok pengerjaan. Ya, terus kemudian masing-masing buku berisi 12 judul atau 12 mahasiswa ya. Karena mahasiswanya ada 36, jadi nanti akan ada 3 buku ya. Masing-masing buku saya sebut kelompok ya. Masing-masing buku saya sebut kelompok, itu nanti ada koordinator yang membuat atau membantu mengarahkan anggotanya untuk menyusun halamannya, menyusun punya teman-temannya, menyusun daftar isinya juga, gitu ya. Nah, ini nanti berarti saya menerima 3 file berupa PDF. 3 file buku berupa PDF. Jadi yang dikumpulkan berupa file PDF. Berarti saya menerima 3 file PDF dari 3 kelompok ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Jangan lupa juga di-subscribe Lab Cetar ya, di-subscribe Lab Cetar. Jangan lupa juga untuk di-share materi ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.